wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya ingin melakukan observasi? Ya, jadi santai saja ya, Bu. Karena kita di sini cuma mengajar seperti biasanya. Jadi sebelum observasi ada yang namanya observasi. Jadi sebelum observasi dilaksanakan, saya ingin tanya-tanya sedikit ya tentang apa yang akan nantinya pas observasi. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajarannya Ibu? Jadi tujuan pembelajaran yang saya harus siswa yaitu membangun mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk dan makanan, dan siswa harus tahu itu bentuk dan dari makanan. Itu saja, Bu. Jadi peserta didik mampu menganalisis hubungannya antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Setelah ada tujuan, pasti ada yang ingin dicapai. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai apa? Yang harus dicapai itu siswa mampu menyelidiki hubungan tentang ketergantungan komponen biotik dengan kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitar. Jadi mereka mampu membangun pedagang komponen biotik, mana komponen biotik siswa akan mampu membedakan komponen-komponennya. Ada tujuan pembelajaran, ada pengembangan yang ingin dicapai. Untuk mencapai dan ada pengembangan tersebut, apa strategi yang telah dipersiapkan? Saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajarannya. Gambar mana yang dilakukan, dan juga membuat media pelajaran yang bervariasi agar siswa itu dapat memahami, tidak tahu dengan tidak bisa memahami, bisa bisa langsung melihat di video sudah mempunyai strategi yang sangat bagus. Baik, nanti sampai ketemu di observasi, semoga apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan berjalan dengan lancar, yang berjalan dengan lancar, dan tujuan pembelajarannya tercapai ya. Sampai ketemu di observasi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, ikutan kelasnya siapkan pimpin doa dulu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sebelum belajar, siapa di sini yang hafal lagu nasional? Pimpin ke depan dulu. Muti. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Syakira, Ania Priani, Ira, Adrian, Tika. Ya, siapa juga yang tidak hadir? Itu dia. Itu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Coba siapa yang masih ingat, sebutkan komponen-komponen jaring-jaring makanan. Siapa yang tahu? Saya. Ya, Konsumen, produsen, dan pengurai. ya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Siapa lagi yang tahu apa itu rantai makanan? Pembelajaran minggu lalu juga ini. Siapa yang tahu? Asisa, coba naik. Iya, ini Asul. Bersama suara tanah. Ya. Apa Asul? Peristiwa yang makan yang dimakan saling makan memakan antar sesama makhluk hidup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, jadi tujuan pembelajaran hari ini, ada yang tahu apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajarannya. Makanan. Jadi peserta didik itu nanti harus tahu menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Jadi kalian harus menganalisis apa itu hubungan antara makhluk hidup dan jaring-jaring makanan. Di sini Ibu ada contoh video pembelajaran. Sebentar Ibu perlihatkan contoh video jaring-jaring makanan. Jadi kalian itu harapan positifnya harus aktif berpartisipasi dalam menjawab soal atau mempelajarinya sebentar. Sebelum memulai, kalian siapa di sini yang hafal lagu Tangan ke Atas?
Ya, tunggu Ibu perlihatkan videonya. Ya, berdiri dulu untuk menyanyi. Tangan ke atas menggapai gitar, tangan ke samping goyang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar 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 tangan diputar. Digulung, tangan digulung, ular melintang di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, satu buah jembatan panjang, dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung menjadi empat, ku buat kamera ciprik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, gabung menjadi daun dan itulah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, gabung menjadi tanaman, ku buat galian kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung menjadi 10, ku buat lingkaran. Sekarang biar tambah semangat belajar, tepuk semangat dulu. Tepuk konsentrasi dulu nah, supaya konsentrasi semua. Tepuk konsentrasi. Aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sebelum itu ada video tentang jari-jari makanan. Kalian bisa lihat terus ya. Siapa yang tahu apa itu jari-jari makanan? Apa itu jari-jari makanan? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, interaksi antara komponen biotik manusia, hewan, dan tumbuhan. Biotik, air, udara, batuan, tanah, dan cahaya matahari pada sebuah lingkungan. Apa itu rantai makanan? Ya.
Rantai makanan di laut. Siapa yang bisa tunjukkan di situ mana yang utama agar dapat bisa terjadi rantai makanan di laut? Siapa bisa tunjukkan di situ contohnya? Mulai dari mana? Aiman, coba Aiman. Ya. Jelaskan, perhatikan temannya, coba jelaskan bagaimana, mulai dari mana saya memakan rumput laut. Rantai makanan di laut mulai dari fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, lalu zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecil pun dimakan oleh ikan serang, dan ikan serang pun akhirnya dimakan oleh ikan besar. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi jangan makanan itu cari makanan di sawah, ekosistem sawah. Siapa yang bisa tunjukkan di situ? Siapa yang bisa? Ceweknya. Siapa yang bisa? Laki-lakinya sini, sebelah sini. Ya. Perhatikan temannya, nah sebentar disuruh ceweknya nggak ada naik. Ya. Padi dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh ular. Dan padi juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang bisa dimakan oleh belalang. Padi juga bisa dimakan oleh ular dan bisa dimakan ayam dan bisa juga dimakan katak. Katak juga bisa dimakan burung elang. Pohon bisa dimakan ulat dan ulat juga bisa dimakan ayam. Ya, terima kasih Habib. Ya, selanjutnya yang di kebun, cari makanan di kebun, siapa yang bisa? Ceweknya lagi, siapa yang bisa? Bisa jelaskan jalan-jalan makanan di ekosistem kebun. Ceweknya. Asisa, bisa. Muti. Ya, Asisa. Salak dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit, burung pipit dimakan oleh elang, elang katak boleh dimakan dengan elang, bunga dimakan oleh ulat, boleh dimakan oleh burung pipit, elang dimakan burung pipit dimakan oleh elang. Sayur dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh elang. Ya, terima kasih Asisa. Ya, selanjutnya jaring-jaring makanan yang ada di hutan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Sini, kelompok 4 ini. Di sini siapa? Ya, jelaskan Asul. Jagung dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh kucing, kucing dimakan oleh harimau. Ya. Jagung juga bisa dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh kucing, kucing dimakan oleh harimau. Jagung dimakan oleh kambing, kambing
dimakan oleh harimau. Kambing juga bisa dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh harimau. Tikus bisa dimakan oleh burung hantu. Tikus juga bisa dimakan oleh ular. Ular bisa dimakan oleh elang. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya yang ada di laut, siapa yang bisa? Perempuan lagi. Muti. Ya, coba jelaskan ke teman-temannya jaring-jaring makanan, ekosistem yang di laut. Rumput laut dimakan kepiting. Kepiting bisa dimakan cumi-cumi. Cumi-cumi bisa dimakan biasa laut. Biasa laut bisa dimakan paus pembunuh. Penguin juga bisa dimakan paus pembunuh. Singa laut bisa dimakan paus pembunuh juga. Perhatikan teman-teman sebentar, ada tugas individu. Bisa dimakan singa laut. Samar laut bisa dimakan singa laut. Ikan bisa dimakan singa laut. Udang bisa dimakan paus biru. Zooplankton bisa dimakan ikan. Fitoplankton bisa dimakan zooplankton. Rumput laut sedih. Ya, terima kasih Putri. Ya, terima kasih. Baik, sekarang ada tugas individu. Jadi kalian bisa kerja perhatikan petunjuknya sebelum baca kerja soalnya. Ada petunjuknya di situ. Ini tugas individu ini. Tulis nama tak sama kelas. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Tulis dulu namanya Sul, baru kerja. Ini yang pulpen. Kerja lagi. Baca petunjuknya dulu nah. Iya, kelas. Nama dan kelas. Baca dulu petunjuknya itu di atas.
Wajan itu bye-bye. Bu. Bu. Selanjutnya Ibu Aga membagikan, kan sudah dibagikan kelompok toh? Ini tugas kelompoknya. Jadi bisa dinaikkan semua alat dan bahannya untuk buat tugasnya. Ya. Pakai kertasnya. Ini ada jaring-jaring makanan ya, ekosistem hewan, tempel kita, ekosistem sawah. Ini laut. Kebun. Di sebelahnya juga itu ada. Kalau mau digunting, di sini tempat ada yang kecil di gambarnya. Coba kita di belakangnya. Dan pilih mati di situ. Yang mau ditempel. Apa di sini sawah? Sana hutan. Ekosistem hutan. Iya, jadi kita iya, gunting lagi baru tempel lagi. Ya itu yang di bagian belakang yang mau ditempel, yang satu bisa yang sawah toh. Oke. Ini dulu ini menaiknya. Kemudian ini tidak ada kertas karton, cuma kertas aku. Kalau mau dibantu ini juga bisa dibantu. Ini apa di sini tadi, Kak?
Kebun di sini dong. Di sini kebun. Kan? Ini apa? Bentar. Di sini apa? Hah? Ini laut. Saya belum. Ini mau tempel. Hah? Berapa dulu guntingnya punya teman saya? Iya. Kalau mau ditambah bentuknya di sini. Iya, timbal balik ya kan? Di atas gundakannya kayaknya. Iya, mungkin satu-satu toh. Kalau mau dikasih tanda panah, di balik atas warna bisa. Ada yang mau selesai?
Udah nih, kalau seperti ini. Ini ada satu kende ini. Siapa nggak bayar? Kita pindahin ke mana dulu? Dari lembang. Dapat tidak ada lemnya. Apa ini? Ayo Bu. Ya sudah. Ya jadi nanti itu jadinya bulat seperti ini, baru tempel lagi, toh. Kalau mau dibentuk bisa lagi dibentuk. Ya, apakah di situ tidak ada laut? Kalau mau dikasih tambahan di bulatnya itu bentuk lain mungkin bisa. Jadi ini ada teman kelompok yang tidak datang juga. Siapa kelompok Kak? Kalau di situ ada yang Ini Adrian, anak di sini. Itu si laki-lakinya, ceweknya siapa di sini tadi? Yang tidak ada, yang tidak ada. Iya, kita teman ini. Kamu di sini? Bukan, sini dengan Yang kerja apa? Nah ini. Ayam saya kepada. Bisa duduk kita di mana?
Itu yang gambar besar itu yang besar itu anunya besar gambarnya itu digunting pakai tempel sih. Ya baca petunjuknya nah di tugas kelompoknya petunjuknya. Guntinglah gambar yang diberikan oleh guru kemudian tempelkan gambar tersebut itu melengkapi jarum-jarum makanan yang ada. Jadi pilih jarum-jarum makanan sesuai di kolom kotak baru gunting baru tempel. Kelompok sini sudah. Belum. Kasih kita dapat aja ingat sih. Terus sekarang sebentar itu masing-masing kelompok naik ini presentasikan bagaimana. Memang tinggal caranya menjelaskan Aiman. Apa tadi di sini? Apa di sini mana? Sini kabul. Bukan ya. Ini bagi semua. Apa saja? Bukan tadi. Ada harimau, serigala. Kalau yang begini ini juga sama. Kalau sini ada di mana? Sini aja. Baca petunjuknya. Jadi itu namanya diaroma jarum-jarum makanan. Nah, diaroma jarum-jarum makanan. Kalau mau dikasih tanda panah, kasih lagi juga ini tuh ambil tuh. Iya, bisa di. Tanda panahnya. Sudah? Dalam komplek sudah? Gunting gambar tak apa di sini Bu Tante? Kan ada di situ gambar besarnya ya, tikus.
Ya. Kan itu kecil yang paling bisa juga mungkin di situ. Bisa juga yang sekarang kalau mungkin bisa juga ketemu yang tidak terlalu lebar begini. Ya, ya, ini dari kita masih kalau mau bisa nih namanya juga udah tempel. Siapa yang selesai? Naik di sini, jelaskan kita bagaimana itu semua yang sudah dikerja. Ya kalau tidak mau terlalu besar bentuk itu harimaunya atau ya ini kalau bertempat sudah mau selesai. Dan lagi bagaimana?
Ya kelompok 3 juga Umi selesai. Perhatikan kita cara menghadapi tes teman-teman dan jadi tahu yang mana memakan ini. Nanti lupa bilang ini memakan ini. Bisa yang kecil-kecil makan Kelompok 3 sudah. Ya, cepat-cepat. Kamu dijelaskan dulu sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini. Kalau mau ada mana bisa. Kalau mau dikasih gantungan itu bisa, nanti digantung di kelas toh.
Ya, yang selesai dulu. Coba naik yang selesai. Bersama dengan kelompok yang menjelaskan di. Lalu kita sama-sama membuat kesimpulan tentang kerja kelompok ini dia koma jaring-jaring makanan. Ya, dan bagi dulu menjelaskan di sini yang selesai. Coba perhatikan temannya yang selesai. Ya, sama-sama ini kita bangun tutup itu. Coba jelaskan ke teman-temannya kesimpulan tak untuk kerja kelompok tak. Hasil dari kerja kelompok kami adalah ekosistem sawah. Dalam ekosistem ini terjadi peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Seperti contoh, pohon bisa dimakan oleh belalang, belalang bisa dimakan oleh burung elang, padi juga bisa dimakan oleh belalang, padi juga bisa dimakan oleh tikus, dan tikus bisa dimakan oleh ular. Ular juga bisa dimakan oleh ayam, dan ayam juga bisa dimakan oleh manusia. Ya, siapa lagi selanjutnya? Pertama dulu buat temannya. Ya, selanjutnya kelompok dua. Ada ini. Kelompok tempat ya. Silakan. Seperti terbukti. Ya, jelaskan ke temannya. Ulat bisa dimakan dengan ulat. Ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh burung. Jadi bisa dimakan oleh ikan. Bisa dimakan oleh binatang dan dimakan oleh belalang. Lalu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, burung dimakan oleh anak. Lalu dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ini. Kelompok dua. Lain sama atas supaya ada yang satu mana yang lain. Ya, itu lihat. Ya, lanjut kelompok
Jagung dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh serigala. Kambing juga bisa dimakan oleh harimau. Jagung bisa dimakan oleh kelinci. Jagung juga bisa dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu dimakan oleh kucing. Kucing bisa dimakan oleh harimau. Serigala juga bisa dimakan oleh harimau. Ular bisa dimakan oleh elang. Sudah? Ya, terima kasih. Dan kamu nelfon tolong sampaikan. Ya, sudah bersihkan dulu itu anak. Bersihkan dulu. Begitu lanjut. Bentar, bentar. Kumpulkan saja dulu itu anunya. Jadi, jadi aku mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sulit? Apakah gampang-gampang susah? Iya. Apanya yang kasih susah? Ibu, bagaimana perasaan saat sudah belajar ini? Ada yang sulit? Senang atau apa? Ya kalau selesai, istirahat lagi dulu. Bersihkan dulu nota di atas meja. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup pembelajaran hari ini? Tidak ada. Jadi kesimpulan hari ini itu diagrama jaring-jaring makanan. Kalian sudah juga menganalisis apa itu jaring-jaring makanan. Ada berapa tadi? 3. 4. Apa saja? Sebutkan coba. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Ekosistem kebun. Kebun. Hutan. Ya, hutan, kebun. Laut. Laut. Sawah. Coba siapa yang bisa naik dulu lagi. Sebutkan kelompok lain. Coba kelompok 3 lagi dulu menjelaskan ini. Coba satu orang dulu baru ditutup pembelajaran hari ini. Jelaskan dulu ini bagaimana ekosistemnya. Mungkin
Depan kisi bukit. Kan tidak ada yang sulit tuh, ada yang pentingnya yang sulit. Ya, lihat kita mantap. Padi dimakan oleh tikus. Tikus juga dimakan oleh ular. Ya. Padi juga bisa dimakan ular. Ular bisa dimakan belalang. Ular bisa dimakan burung elang. Ular bisa dimakan katak. Pohon bisa dimakan ayam. Ya, terima kasih Mutia. Tepuk tangan buat temannya. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kedua kelasnya pimpin doa dulu setelah belajar. Kemudian kita siap-siap pulang. Siapkan dulu, ke depan dulu siapkan. Bersih. Doa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang tenang oleh pulang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Setelah kemarin kita telah melakukan pembelajaran di kelas ya. Di hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi pertama yang saya kenakan Ibu, jadi kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Bagaimana perasaannya? Masih terkait masih perlu ditingkatkan. Masih ada beberapa siswa yang masih perlu ditingkatkan. Oke, baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Saya melakukan membuat siswa membuat makanan itu Dari makanan. tapi mungkin lama biasanya jadi kebiasaan dari rumah dan menjadi makanan di rumah yang namanya. Jadi kemarin area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu yang membuat jaring-jaring makanan yang rumah namanya ya. Oke, baik. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah baik atau bagaimana? baik, tapi lebih bagus lagi mungkin kalau ditingkatkan lagi. Sudah baik ya Bu, tapi masih perlu ditingkatkan ya. Jadi menurut Ibu area pengembangan kemarin itu sudah baik, tapi masih mau Ibu tingkatkan untuk lebih baik kembali. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan ya. Jadi apa area apa di pengembangan itu yang ingin ditingkatkan? Seperti apa yang ingin ditingkatkan? Area pengembangan yang seperti apa yang ingin ditingkatkan? Apakah bagaimana proses pembelajarannya? Pembelajarannya juga meningkatkan siswa lebih mau berubah juga cara-caranya itu Cara-cara yang bagaimana pembelajarannya menjadi pembelajaran dikembangkan cara pembelajaran yang mau ditambah atau juga
Itu ya Bu? Iya. Kenapa media pembelajaran kemarin? Kenapa media pembelajarannya sehingga Ibu merasa bahwa media pembelajaran ini masih perlu ditambah? Mungkin masih ada kekurangan dari siswa lalu mengerti membuat diagrama juga beberapa siswa jadi lama pengerjaannya. Oh, pengerjaannya ya Bu. Jadi medianya kemarin itu menggunakan waktu yang cukup lama ya. Jadi siswa merasa bosan seperti itu ya Bu. Iya. Oke, baik. Menurut Ibu apa yang menjadi kekurangan atau hambatan dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Hambatannya persiapan siswa, masih ada beberapa yang persiapan dipersiapkan semuanya. Jadi kemarin masih ada siswa yang tidak membawa atau tidak mempersiapkan media yang akan dan pembelajaran kemarin apa yang menjadi hambatannya? Apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran kemarin? Siswa masih banyak juga ada yang belum menyiapkan itu medianya. Menyiapkan media ya. Selain itu masih ada jadi hambatannya itu siswa masih banyak yang belum menyiapkan media pembelajarannya. Oke. Jadi berdasarkan hambatan yang Ibu alami, apa rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan dari hambatan tersebut? Tindaklanjutnya itu mungkin lebih singkat lagi kerjaannya Untuk pembuatan diagramanya ya Bu ya, karena kemarin kemarin lama kerjaannya makin lama selesai dan bisa selesai. diagrama dipersingkat ya, tapi tetap pada tujuannya ya. Oke, jadi kemarin siswa merasa bosan juga karena terlalu lama dalam pengerjaannya. Jadi tindak lanjut Ibu ingin mempersingkat waktu pengerjaannya agar siswa tidak merasa bosan. Baik, mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik ya Bu. Baik, kira-kira untuk pelaksanaan tindak lanjutnya kapan Ibu akan laksanakan? Kapan kira-kira? Mungkin minggu depan atau belajar lagi. Baik. Jadi semoga pembelajaran Ibu ke depannya sudah bisa meningkat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Dan setelah observasi ini kita bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Oke, baik, saya tunggu aksi dari tindak lanjutnya ya Bu ya. Saya ingin semoga kita bisa bertemu kembali melihat hasilnya bersama-sama. Baik, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. CGP-nya melakukan dialog pasca observasi dengan lanjut pembelajaran yang telah dilakukan. Luar biasa juga gurunya, santai, rileks dan berbekas. Santai, rileks dan berbekas ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, dan indah. Jadi saya hanya memberikan penguatan bahwa supervisi akademik itu atau observasi dilakukan dengan 3 tahapan seperti yang kita sudah laksanakan bersama. Pertama adalah pra observasi untuk menyatukan persepsi antara observer dengan guru yang akan diobserver. Kemudian
tujuannya itu sebenarnya adalah supaya nanti pada pelaksanaan observasi itu ada satu titik fokus, itu di pra. Ada satu yang difokuskan bahwa ini yang akan kita amati bersama. Meskipun kita tidak boleh memindahkan hal-hal yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proses observasi, yang mana proses observasi itu adalah observer hanya mengamati pelaksanaan pembelajaran. Observer itu sebisa mungkin tidak mengambil tindakan apapun di dalam kelas, apalagi misalnya mengganggu proses pembelajaran di kelas. Itu yang harus dihindari oleh observer. Kalau misalnya ada hal yang diinginkan dari observer itu disampaikan oleh kepada guru yang observasi, itu nanti pada saat kalau memang tidak terlalu pada saat nanti di pasca observasi. Dan yang ketiga tadi seperti yang kita lakukan adalah pasca observasi, yang mana pasca observasi ini adalah kita kembali bukan lagi menentukan pemikiran, tetapi merefleksi apa yang sudah dialami oleh guru dan apa yang diamati oleh observer. Nah, seperti tadi. Jadi di sini adalah beberapa rangkaian pertanyaan yang memang tujuannya pasca observasi itu menggali lebih dalam hambatan-hambatan, kekuatan, kekurangan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran itu ada hal yang bagus, maka itu ditingkatkan. Kalau misalnya ada yang kurang, baik dari diri gurunya maupun kepada siswa, maka itu pasti kita guru dalam proses pembelajaran berikutnya untuk diperbaiki. Tadi ada saya sedikit dengar bahwa hambatan dalam pada saat pembelajaran itu adalah hambatannya adalah ada beberapa siswa yang kurang siap atau ada beberapa siswa yang belum menyiapkan media pembelajaran. Mungkin saya akan luruskan sedikit bahwasanya di sini mungkin bahasanya yang bukan salah, tapi mau diluruskan bahasanya bahwa maksudnya tadi Bu adalah bukan siswanya yang tidak siap belajar. Ya, karena kenapa? Memang harusnya di awal pembelajaran itu seorang guru harus mempersiapkan pembelajaran. Karena sudah siap belajar dan sebagainya. Adakah hal-hal yang ada yang terbawa pulpen? Itu kan salah satu. Ada yang terbawa buku, ada yang itu yang dilakukan. Itu namanya penyiapan kelas. Kita masuk di materi kita. Jadi saya luruskan sedikit bahwa bukan tidak siap untuk belajar, tetapi mungkin maksudnya kita adalah dalam proses pembelajaran tadi yang membuat diagroma itu ada siswata yang kurang paham dengan instruksi dari LKPD. Jadi inti dari pembelajaran kita itu adalah LKPD. Ya, jadi kalau misalnya bagus LKPD, instruksinya, perintahnya dari LKPD itu bagus, maka insya Allah anak-anak itu dan pembimbingan dan sebenarnya bukan siswanya, karena memang ibaratnya siswa kita itu mereka tidak tahu apa itu jaring-jaring makanan, ya mereka tidak tahu karena memang mau pelajari seperti itu. Jadi saya meluruskan. Kemudian masih ada siswa yang belum menyiapkan media, ya bukan siswa yang menyiapkan media, tetapi siswa itu adalah menikmati media. Jadi media pembelajaran itu disiapkan oleh gurunya. Iya, misalnya jaring-jaring makanan, jadi kita masih di kelas itu sudah ada nih jaring-jaring makanan, apakah itu? Misalnya mungkin mengajarkan matematika, bangun ruang, maka sebelum kita masuk di kelas sudah ada nih bangun ruang di bawah, contohnya itu adalah media. Kalau misalnya konkretnya, kalau misalnya di laptop atau internet kita langsung kasih lihat media. Bangun ruang, contoh bangun ruang misalnya seperti itu. Jadi bukan tadi bahasanya bukan siswa belum menyiapkan media, ya, tapi siswa belum paham, ya, siswa belum paham dengan konten materi yang kita belajarkan. Tapi pasti itu deh, kalau misalnya siswa tadi situ 30 maka atau 20, maka tidak semua siswa pasti ada yang paham kan? Itu yang saya mau luruskan tadi. Baik, alhamdulillah intinya luar biasa, semangat, mantap, dikembangkan Dinda, terus berkarya untuk negeri. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan teruslah istiqomah, karena kalau kita mau besar-besarnya tidak akan bisa gitu. Jadi kecil-kecil mau dulu baru istiqomah, insya Allah akan tercapai. Baik, itu untuk sesi dialog pasca observasi kita. Terima kasih untuk observernya juga gurunya.